Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau ditanya gitu ya, penyakit apa sih yang masuk top 3 gitu ya? Biasanya kita ngomongin jantung dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kalau ngomongin jantung memang seringkali kita mendengar, oh jantung koroner, jantung bawaan, aduh serem banget gitu ya. Yang membuat kita kadang-kadang sebenarnya bisa nggak sih dicegah, terus kalau udah kejadian seperti itu harus menanganinya gimana. Sementara kita tahu ya, fungsi jantung itu kan sangat penting. Dia memompa darah, mengedarkannya ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan lain sebagainya. Nah jadi pertanyaan, kalau ada orang dengan sakit jantung, ini harus gimana menanganinya? Apalagi kalau kita mengenal namanya penyakit jantung bawaan. Kita kepikirnya kayak, ya dok namanya juga jantung bawaan, gimana dong dari lahir seperti itu? Apakah bisa disembuhkan? Gimana cara menanganinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini seputar penyakit jantung bawaan atau biasa disebut dengan congenital heart disease gitu ya. Nah sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar jantung dan juga pembuluh darah yang kayaknya kita sering dengar di masyarakat kita, tapi nggak ngerti ya pemirsa. Maksudnya ini beneran fakta yang harus kita percaya atau mitos yang cuma isapan jempol belaka. Nah kita akan konfirmasi ya, kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu. Kita lihat yang pertama pemirsa, mitos atau fakta seputar ini gampang kaget itu tandanya orang ini punya kelainan nih sama jantungnya. Dalam artian, oh ada masalah nih sama kesehatan jantungnya. Nah pernah nggak sih Anda ketemu sama teman Anda atau orang yang kayak dikagetin, ayam gitu ya, kaget itu kaget atau latah ya 11-12 deh seperti itu, antara orang kaget sama orang latah. Dan biasanya kalau orang kaget itu kalau kita ngerasain sendiri ya, itu kerasa kayak di jantung kita itu detaknya lebih kencang. Karena mungkin ya kagetnya, terus shocknya juga gitu ya. Mungkin nggak takutnya, tapi kagetnya gitu. Apalagi kalau kita mungkin lagi nonton film horor dan lain sebagainya gitu. Tuh tiba-tiba kaget, lagi fokus-fokus, tiba-tiba teman kita godain, aduh gitu ya. Apalagi kalau nonton horror movies yang ada jump scare-nya, itu kan bener-bener kayak takut banget sih enggak ya, cuman kaget gitu. Nah, apakah orang yang mudah sekali kaget itu adalah orang-orang yang punya masalah atau apa ya bahasanya? Ada indikasi bahwa someday, bukan doain ya, someday ada masalah atau kelainan di jantungnya. Atau sebenarnya kalau saya pernah baca, sebenarnya orang-orang yang mudah kagetan itu orang-orang yang lebih aware, mawas diri dan kayak dia kewaspadaannya tuh lumayan tinggi. Atau juga mungkin pernah juga baca ada orang-orang yang memang mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah PTSD ini juga menjadi orang yang kayak, oh kalau ada sesuatu yang memicunya gitu ya, itu kayak gitu, memicu lagi dan akhirnya dia kayak lumayan kaget. Nah nanti akan kita bahas, ada hubungan gak sama orang yang mudah kaget dengan gangguan atau kelainan pada jantungnya. Oke, let's move up ke nomor 2 ya. Jantung berdetak lebih lambat saat tidur. Nah ini dia, Anda bisa compare ya dua hal. Ketika Anda lagi berolahraga dan Anda lagi tidur ya, ini dua kondisi atau dua situasi yang sangat jauh berbeda ya. Satu sangat aktif sekali berolahraga dan kedua saat tidur dimana kita kayak ngerasa lebih tenang seperti itu. Nah ketika orang berolahraga ada kayak coba deh ini rasain detak jantung. Pasti detaknya lebih kencang gitu ya. Apalagi kalau lagi olahraga ketemu sama gebetan, lebih kencang lagi detak jantungnya ya. Nah ini akan jauh berbeda kalau kita lagi bobo, lagi tidur. Kita akan ngerasa kayak lebih rileks lagi. Nah apakah memang demikian ketika kita lagi tidur, berarti kayak berarti kita akan lebih rileks, lebih nyaman, jadi detak jantung kita akan jauh lebih tenang juga. Atau sebenarnya kalau gimana dong dok, kalau kita lagi tidur, bener tidur, tapi lagi mimpi terus mimpinya mimpi buruk. Dikejar-kejar sama debt collector gitu. Gitu ya, serem juga ya. Itu juga kita bakal ngerasa deg-degan gak sih sebenarnya gitu ya. Nah nanti akan kita bahas ya. Kalau dulu mungkin dikejar hantu, sekarang dikejar debt collector gitu ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Pembuluh darah arteri bersifat elastis. Kita tahu ada beberapa pembuluh darah di tubuh kita ya. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Nah ini kalau kita ngomongin pembuluh darah arteri, ini menjadi satu pembuluh darah yang lebih atau jauh lebih elastis dibandingkan dengan vena ataupun kapiler. Nah, kita tahu dari masing-masing pembuluh darah, entah itu arteri, vena atau kapiler, ini kan memiliki fungsi yang berbeda-beda di tubuh kita seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin tingkat keelastisan,
dari ketiga pembuluh darah itu, apakah arteri memang paling elastis? Dan sebenarnya kalau kita ngomong elastis atau enggaknya, atau paling elastis atau enggak, sebenarnya ada beda nggak sih fungsi antara, oh ini elastis banget nih dok, itu ini enggak gitu ya kalau kita bandingin. Karena memang kita seperti kita tahu bahwasanya baik arteri, vena maupun kapiler mereka kan punya fungsi dan tugas masing-masing. Nah elastisitas ini ada hubungan nggak dengan maksimal atau optimalnya kerja dari pembuluh darah ini atau enggak? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tertawa itu baik katanya untuk kesehatan jantung. Quote and quote tertawa yang wajar. Jangan kebanyakan ketawa ya. Nah ini jadi satu hal yang kayaknya agak berat dilakukan selama pandemi kemarin atau sekarang ya. In the end of pandemic gitu. Yang kita ngerasa kayak aduh stresornya tuh banyak banget gitu ya. Yang membuat kita jadi kayak mau ketawa. Jangan ketawa, senyum aja mungkin susah. Ya karena kita harus sadar pada banyak hal ya, entah itu faktor ekonomi, percintaan, sosial, dan lain sebagainya, kesehatan terutama gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ketawa gitu ya, sering kali kita ngeliat, oh ya ketawa itu berarti artinya bahagia. Gitu. Nah karena ketika kita tertawa, berarti kan tubuh ini memproduksi hormon endorfin. Nah hormon-hormon yang bisa membuat kita lebih rileks, lebih bahagia gitu ya. Ini menghilangkan hormon-hormon stres yang bisa membuat kita jadi nggak bagus gitu ya untuk kesehatan. Nah kan selama ini juga kita ngerti, oh kalau kita menghasilkan hormon-hormon yang bikin stres gitu ya, ini bisa mengganggu kesehatan jantung kita. Nah ketika kita ketawa, tubuh ini secara otomatis akan memproduksi hormon endorfin. Nah apakah ada hubungan ketika hormon endorfin ini terproduksi dan ini ada hubungannya dengan kesehatan jantung kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Sayuran hijau bisa menyehatkan pembuluh darah. Nah, kita tahu ya di dalam tubuh kita ada pembuluh darah dan di dalam tubuh kita juga ada namanya kadar homocysteine. Nah, homocysteine ini katanya yang bisa ya sedikit banyak mengganggu kondisi atau kesehatan dari pembuluh darah. Nah, dengan mengonsumsi sayuran hijau, kayaknya kalau di Indonesia sih banyak yang suka sama sayuran hijau, apalagi untuk lalapan ya, either yang masih raw atau udah cook gitu ya. Nah tapi kan kita harus juga ngerti bahwa ternyata sayuran hijau ini tidak hanya enak di mulut gitu ya. Karena kan selama ini mungkin kita lapar mulut gitu ya. Jadi apa yang enak di mulut belum tentu enak di tubuh kita atau baik di tubuh kita. Tapi kalau konteksnya adalah sayuran hijau, ternyata tidak hanya enak di mulut, apalagi kalau dicolek sama sambal sama nasi hangat, itu udah enak banget di mulut, enak juga di tubuh kita karena bisa mengurangi kadar homocysteine yang bisa menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar jantung dan pembuluh darah dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar jantung dan pembuluh darah. Nah untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau cuma mitos gitu ya. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Dedi Wilson SPAK, dokter spesialis jantung anak dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Selamat pagi Dr. Dedi, apa kabar dok? Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah saya juga. Semoga kita sehat terus ya dok ya. Iya. Sehat badan, sehat dompet, sehat pikiran, semua sehat ya dok ya. Betul. Tanggal tua nih ya. Oke dok, kita lanjut ya dok ya. Mitos atau fakta yang pertama kita ngomongin seputar jantung dan pembuluh darah. Ini udah dokter banget deh gitu ya. Yang pertama itu gampang kaget. Itu pertanda kelainan pada jantung gitu. Nah selama ini kan kita ngerti bahwasanya kalau orang kaget tuh kayak abis itu mungkin mereka kayak jantungnya berdebar kencang gitu, terus keringetan dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih hubungan antara orang yang mudah kaget dengan kayaknya ada masalah deh, meskipun mungkin belum ada, tapi kayaknya ini indikasi ke depannya karena ini udah sering banget kita dengar nih dok. Betul. Ya, jadi kalau kaget itu kan sebenarnya respon tubuh terhadap rangsangan yang tiba-tiba mendadak gitu. Ya, jadi tanda dari kaget itu salah satunya detak jantung kita jadi cepat. Betul. Atau kadang-kadang kita rasakan berdebar-debar. Betul. Jadi kalau jantung yang normal itu dikagetin, ya detak jantungnya cepat gitu. Jadi itu bagian dari gejala dari kaget tersebut. Cuma kalau dikatakan kaget yang berlebihan, nah itu yang perlu kita waspadai. Tapi sebenarnya bukan dari suatu keadaan kondisi jantung kalau kaget yang berlebihan. Yang kita pertimbangkan kemungkinan ada gangguan dari hormon, terutama hormon tiroid. Hormon tiroid itu yang mengatur metabolisme tubuh kita secara keseluruhan. Kalau dia tinggi, ya respon kita terhadap rangsangan di luar itu jadi agak berlebihan.
Kemudian juga sering kaget itu juga sering terjadi pada orang yang baru mengalami suatu peristiwa yang traumatis gitu. Seperti baru mengalami gempa. Jadi kalau dia merasa ada goyangan sedikit, ya jadi akan kaget gitu. Jadi sebenarnya kalau kaget dengan kelainan jantung itu masih merupakan mitos, tapi salah satu bagian dari kaget itu ya detak jantung jadi cepat. Jadi satu bagian lah. Itu memang respons alami tubuh ya, namanya orang dikagetin pasti detak jantungnya akan lebih cepat berdebar. Bahkan kadang berdebar-debar gitu. Oke, nah tadi kan disebutkan nih Dokter Dedi menyampaikan, oh ini kaget biasa, ini kaget berlebihan. Kaget berlebihan betul. Itu yang kayak mana Dok? Mungkin selama ini kan kita ngeliat ada orang kayak dikagetin, gitu. Iya, nah, normal ya. Kayaknya jarang ada orang dikagetin kayak tek, cool banget ya gitu. Tapi ada yang saya dikagetin, tok, dia bisa aja langsung ngeplok balik tuh orangnya jeplok gitu, dan itu refleks kan. Itu yang kaget, masuk kategori kaget berlebihan. Kaget berlebihan. Jadi kita bandingkan aja dengan orang secara umum gitu. Kalau orang dapat rangsangan begitu ya responnya biasa, sebagian besar, nah itu masih normal. Tapi kalau dia berlebihan responnya ya kita kategorikan kaget yang berlebihan gitu. Jadi kalau diplok gitu terus gitu itu masih normal lah ya Dok ya. Ya rata-rata dikit lah. Rata-rata gitu ya gitu. Kalau apalagi kalau digagetin bayar utangnya gitu. Kagetnya berlebihan pura-pura pingsan lagi Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya Dok ya. Mitos atau fakta jantung berdetak lebih lambat saat tidur. Nah, ini kan beda nih kalau kita lagi berolahraga. Tapi kalau tidur mungkin ya lebih lambat, lebih tenang atau gimana tuh Dok? Ya betul. Jadi kalau pada saat tidur itu kan sistem saraf kita itu yang dominan kita sebut saraf parasimpatis. Nah itu dia menghambat sebagian besar metabolisme di tubuh kita. Sehingga pada saat kita mulai tidur itu 2-3 menit pertama itu detak jantung kita mulai turun gitu. Sampai kita jatuh ke dalam keadaannya ya tidur dangkal. Nah, atau kita sebut ya resting period. Jadi pada saat itu detak jantung kita ya rata-rata begitulah gitu normalnya. Jadi turun. Kemudian dengan berlanjutnya tidur dia lanjut turun sampai kita jatuh ke dalam tidur yang dalam. Kalau sudah jatuh ke dalam tidur yang dalam biasanya detak jantung itu akan berkurang paling tidak 1/5 dari detak jantung normal. Jadi kalau orang misalnya detak jantungnya 80 pada saat istirahat, dia jatuh tidur dalam, ya detak jantungnya turun 1/5-nya, ya mungkin sekitar 60-an detak jantungnya, itu masih normal. Tapi kadang-kala bervariasi juga detak jantung saat tidur, misalnya saat dia mimpi. Mimpi itu sering terjadi pada keadaan tidur yang disebut REM gitu. Itu ditandai dengan gerakan bola mata yang cepat gitu. Itu tergantung mimpinya, kalau serem ya detak jantungnya bisa cepat gitu. Tapi itu masih dalam normal. Cuma yang secara umum detak jantung pada saat istirahat, pada saat tidur itu pasti turun gitu. Karena metabolisme kita juga turun, otot-otot kita rileks gitu. Oke, jadi memang kondisinya akan normalnya akan turun gitu ya Dok ya. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Kita lanjut yang ketiga nih Dok. Pembuluh darah arteri itu sifatnya elastis, kan kita tahu ada beberapa pembuluh darah. Nah kalau arteri itu sifatnya elastis dan memang kenapa elastis gitu dong, maksudnya fungsinya? Ya jadi di tubuh kita kan ada 2 jenis pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena. Kalau arteri itu dia membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh gitu. Kalau vena membawa darah balik dari jaringan tubuh ke jantung. Nah sesuai dengan fungsinya kalau arteri itu darah yang dibawa itu yang mengandung zat gizi, oksigen yang diperlukan di organ tubuh kita di perifer namanya di organ-organ tubuh. Sehingga pada suatu waktu aktivitas kita lagi meningkat, kebutuhan akan darah juga akan meningkat. Sehingga jantung harus menumpahkan darah dalam volume yang lebih besar, dalam frekuensi yang lebih cepat. Sehingga diperlukan pembuluh darah memiliki dinding yang lebih elastis. Elastis seperti lentur gitu. Jadi dia memiliki kekuatan yang sama dan dia bisa memperbesar volumenya sehingga memenuhi kebutuhan di jaringan tubuh kita di perifer tersebut. Jadi umumnya yang lebih elastis itu pembuluh darah yang lebih ke jantung, lebih dekat ke jantung, terutama pembuluh darah besar seperti aorta gitu. Tapi umumnya sesuai dengan umur, biasanya elastisitas itu juga menurun karena mungkin suatu proses aterosklerosis. Jadi biasanya kalau orang makin tua, biasa timbul agak kekakuan dari pembuluh darah arteri itu. Dan itu yang biasa sering menyebabkan yang kondisi hipertensi gitu. Betul. Ya. Okay. Jadi memang betul kalau arteri itu lebih elastis daripada pembuluh darah vena. Gitu. Oke, jadi fakta ya Dok ya? Fakta itu. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini dia,
asal jangan berlebihan, tertawa itu katanya baik untuk kesehatan jantung. Lagi-lagi jangan berlebihan, kalau berlebihan agak beda nih konteksnya Dok ya. Ini ketawa sendiri lagi. Gitu ya. Tapi kalau tertawa yang normal, kita happy-happy sama teman, ketawa ada hal lucu kita ketawa, suka bercanda segala macam, itu ada efeknya buat jantung nggak sih Dok? Betul, karena kalau orang ketawa itu berarti moodnya lagi positif, moodnya bagus ya. Pada saat mood bagus itu di tubuh kita itu hormon yang dominan yang hormon-hormon yang positif seperti dopamin, serotonin, sama ada yang disebut dengan endorfin. Endorfin itu selain diproduksi di hipotalamus, pusat yang menghasilkan hormon-hormon di tubuh, juga dihasilkan oleh sel-sel jantung. Dan salah satu efek dari endorfin itu, dia itu meningkatkan volume darah yang dipompakan oleh jantung. Jadi disebut meningkatkan cardiac output jantung gitu. Kemudian juga dia mengurangi tahanan di perifer, di jaringan, sehingga darah itu lebih mudah mengalir ke jaringan tubuh gitu. Jadi kalau orang banyak ketawa, endorfinnya tinggi, ya pasti jantungnya bagus gitu. Kalau yang tawa kelebihan, bablas itu. Itu bablas. Oke. Jadi memang ya di satu sisi kebutuhan akan psikis kita terpenuhi gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin, ternyata buat jantung juga secara medis, fisik, itu juga bisa terpenuhi gitu ya. Ada manfaatnya gitu ya. Jadi jangan lupa ketawa ya pemirsa, apalagi jelang weekend nih. Meskipun tanggal tua, tapi kayaknya udah banyak gajian ya. Jadi harus banyak ketawa ya. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir. Sayuran hijau bisa menyehatkan pembuluh darah. Nah gimana Dok? Nah ya, sayur hijau itu kan dia itu kalau sayuran mengandung serat dan beberapa zat, terutama elektrolit sama beberapa antioksidan. Kalau serat itu berfungsi kan di pencernaan. Kita sebut serat itu adalah zat makanan yang nggak bisa dicerna, nggak bisa diserap, jadi pasti harus keluar. Nah, waktu dia berproses di dalam usus kita, dia menangkap asam empedu. Asam empedu itu terdiri dari banyak kolesterol, dibentuk oleh kolesterol, sehingga reabsorpsi, penyerapan kembali dari kolesterol itu jadi berkurang. Jadi banyak yang dibawa keluar melalui kotoran kita dengan bantuan dari serat tersebut. Kemudian juga salah satu fungsi dari asam empedu itu juga untuk membantu penyerapan lemak. Jadi kalau dia sudah terikat dengan serat, dia tidak berfungsi, nggak bisa menyerap lemak jadinya. Jadi kadar lemak di tubuh kita juga bisa lebih rendah, terutama lemak yang jahat, HDL. Kemudian juga dari tumbuhan hijau itu juga dia banyak mengandung garam-garam tubuh, mikronutrien kayak zinc, mangan, dan zat-zat tersebut diperlukan dalam metabolisme terutama sel-sel jantung gitu. Kemudian juga beberapa antioksidan seperti omega 3. Nah, itu akan melindungi dari kerusakan sel-sel jantung dari proses oksidasi dari lingkungan gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk makan sayuran hijau ya Dok ya. Karena di Indonesia kayaknya juga ya lumayan banyak yang suka sayuran hijau karena Indonesia juga sangat subur gitu ya Dok. Jadi banyak sekali sayuran hijau yang ada di depan mata kita, konsumsi untuk kesehatan pembuluh darah kita juga bagus, jantung dan tubuh kita secara umum ya Dok ya. Oke, thank you Dok, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tema utama kita ya Dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theivamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar penyakit jantung bawaan. Ini kenapa bisa terjadi, terus penanganannya seperti apa, bisa sembuh atau enggak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theivamily. Kita masih bersama dengan Dr. Dedi Wilson, SPAK, dokter spesialis jantung anak dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita ngomongin jantung kan sedikit banyak tadi udah kita bahas di segmen sebelumnya gitu ya. Nah, jantung ini sebenarnya posisinya kan ada di sini, tadi dijelaskan ya.
ini sebenarnya di jantung itu ada apa aja dan berfungsi apa aja? Selama ini kita tahu, oh jantung buat pompa darah karena dia berdetak, udah that's it gitu. Tapi lebih kompleks dari itu sebenarnya jantung itu fungsinya apa sih, Dok? Ya, jadi kalau fungsinya jantung ya sebagai pompa darah. Secara anatomis organ jantung kita itu dibagi atas 4 ruangan, ya, yang dibatasi oleh sekat-sekat. Ada yang disebut dengan serambi atau atrium, itu ada serambi kiri, serambi kanan, dibatasi oleh sekat. Kemudian ada ventrikel kiri, ventrikel kanan gitu. Kemudian juga di jantung itu ada pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Dari ventrikel kiri itu keluar aorta, itu aliran darah yang membawa darah ke seluruh tubuh. Kemudian dari ventrikel kanan keluar arteri pulmonal, itu yang memompakan darah ke paru-paru. Jadi kalau aliran darah itu dari seluruh badan, biasa kita sebut darah kotor. Karena dia darah hasil metabolisme tubuh kita yang banyak mengandung karbon dioksida. Dia itu akan dibawa ke jantung melalui pembuluh darah besarnya namanya vena cava. Vena cava itu akan masuk melalui serambi kanan, terus dia mengalir ke bilik kanan, baru dipompa ke paru-paru. Di paru-paru dia nanti akan terjadi pertukaran, karbon dioksida dilepas, oksigen ditangkap, kemudian dia akan kembali ke jantung melalui serambi kiri, yang melalui pembuluh darahnya namanya vena pulmonalis. Gitu. Kemudian dari serambi kiri, darah itu akan mengalir ke bilik kiri, baru dipompa ke seluruh badan melalui aorta tadi. Dari aorta nanti baru bercabang-cabang melalui arterinya, lanjut ke arteriola, ujungnya kapiler gitu. Oke, itu bagian dan fungsi dari jantung itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ngomong tema kita hari ini, penyakit jantung bawaan gitu ya. Ini serem ya, kayak bukan karena salahnya dia, tapi karena bawaan lahir gitu ya. Dan bukan kondisi yang diharapkan oleh semua orang kan seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin dengan jantung bawaan ini sendiri, dia ada masalah di mana? Maksudnya di serambi kiri kanan atau di tempat-tempat yang lain. Nah, jantung bawaan ini penyakit yang seperti apa sih? Ya, jadi kelainan jantung bawaan itu adalah kelainan struktural, kelainan anatomis. Itu bisa terjadi di semua ruang jantung. Bisa itu berupa lubang di sekat jantung antara serambi kiri dengan serambi kanan yang kita sebut ASD, atau di bilik jantung antara bilik kiri di bilik kanan yang kita sebut VSD, atau di pembuluh darah yang keluar dari jantung. Atau kondisi jantung itu yang pembuluh darahnya ketukar-tukar. Jadi yang seharusnya keluar dari bilik kiri, keluarnya dari bilik kanan. Seperti aorta harusnya keluar dari bilik kiri. Nah, dia keluar dari bilik kanan. Arteri pulmonalis yang harusnya keluar dari bilik kanan, keluar dari bilik kiri. Nah, itu yang disebut TGA. Atau penyempitan dari pembuluh darah yang keluar dari jantung tersebut. Gitu. Dan kondisi ini terjadi waktu di dalam kandungan, waktu pembentukan jantung. Kita ketahui bahwa jantung itu kan proses pembentukannya terjadi pada trimester pertama kehidupan. Jadi waktu itu terjadilah gangguan waktu pembentukan jantung, sehingga saat lahir bayi itu mengalami gangguan dari struktur jantung tersebut, sehingga fungsinya juga ikut terjadi. Makanya disebut sebagai kelainan jantung bawaan, kelainan bawa sejak dari lahir. Gitu. Oke, Dok. Tapi kan tidak semua kasus ibu hamil dan melahirkan anaknya mengalami penyakit jantung bawaan. Itu kan yang jadi fakta yang harus kita tahu. Berarti kalau ada ibu hamil, terus kemudian melahirkan dan anaknya ada gangguan jantung bawaan gitu ya, berarti kan ada masalah waktu kehamilan seperti itu ya. Nah sebenarnya apa yang akhirnya membuat anak ini bisa mengalami jantung bawaan, gangguannya gitu? Karena kan mungkin ibunya sama dengan ibu-ibu hamil yang lain gitu. Itu karena faktor genetika atau karena faktor yang lain, mungkin dari gaya hidupnya si ibu waktu hamil atau gimana, Dok? Ya, jadi sampai saat ini penyebab pasti dari kelainan jantung bawaan itu kita belum tahu gitu. Itu kan kuasa dari atas. Cuma kita bisa mengidentifikasi faktor risikonya. Faktor risiko itu maksudnya seseorang yang memiliki karakteristik demikian memiliki risiko untuk melahirkan anak dengan kelainan jantung bawaan yang lebih besar gitu. Nah, faktor risiko itu bisa berasal dari ibu ataupun dari bayinya sendiri. Kalau dari ibu, contohnya keadaannya seperti penyakit. Ibu yang mengalami penyakit seperti diabetes yang tidak terkontrol, itu memiliki risiko anak dengan kelainan jantung lebih besar. Kemudian ibu yang mengalami infeksi, terutama infeksi virus yang sering kita sebut rubella, sitomegalo, toksoplasma, itu akan melahirkan anak dengan risiko kelainan jantung yang lebih besar. Gitu.
Terus juga ibu yang mengalami mengkonsumsi obat-obat tertentu, paling sering itu obat kejang, epilepsi, itu juga memiliki risiko. Kemudian alkohol udah pasti, rokok juga bisa. Kalau dari lingkungan itu paparan dari sinar ronsen, jadi waktu dia hamil melakukan pemeriksaan ronsen, itu risiko anak mengalami gangguan jantung juga lebih besar. Terus yang kedua faktor dari janinnya sendiri, itu bisa dari gen atau kromosomnya yang disebut dengan terjadinya sindrom. Contohnya paling sering itu Down syndrome. Ya, anak Down syndrome itu kan kelainan dari kromosom tubuhnya, kromosom 21 namanya. Jadi kalau anak dengan Down syndrome, risiko kelainan jantungnya itu besar karena dari statistik hampir lebih dari setengah, 51% anak Down syndrome itu ada masalah jantung gitu. Jadi kita identifikasi dari risikonya tersebut gitu, faktor-faktor risiko. Nah dok, yang menarik itu tadi kalau ada ibunya hamil dan dia ada ya katakanlah seperti epilepsi dan lain sebagainya tadi ya, dan dia memang harus konsumsi obat, itu berarti risiko kan pasti lebih tinggi gitu. Itu antisipasinya gimana dok? Maksudnya apakah ada shifting dari obat gitu, ganti obat, atau memang ada sama-sama epilepsi tapi mungkin ada obat yang tidak bisa mengindikasikan akan berujung pada jantung bawaan pada janin gitu. Jadi kalau dia harus mengkonsumsi obat, ya konsultasi ke dokter, nanti dipilihkan obat-obat yang aman untuk bayinya. Seperti untuk orang kencing manis kan harus gula darahnya harus terkontrol. Jadi dia harus tetap kontrol dan dikasih obat. Untuk epilepsi juga ada pemilihan obat yang juga aman untuk kehamilannya tersebut gitu. Nah, sebenarnya kan tadi disebutkan trimester pertama itu ada pembentukan dan lain sebagainya di tubuh si janin itu sendiri. Berarti bisa terdetek nggak sih dok sedari awal kalau ibu hamil ini janinnya ada masalah dan bisa berujung pada jantung bawaan pada si janin ini sendiri? Ya, memang bisa dilakukan screening, namanya screening antenatal. Jadi sebelum bayi lahir dilakukan screening, biasanya dokter kandungan yang subspesialisnya disebut feto-maternal akan melakukan screening untuk kondisi-kondisi jantung tersebut. Namun ya biasanya dilakukan itu pada kehamilan trimester kehamilan 18 minggu sampai 22 minggu. Dan kadang diulang di serial kalau nggak yakin. Cuma karena keterbatasan mungkin alat, kemudian skill dari yang pemeriksa, kadang sering kelewat juga gitu. Jadi biasanya screening yang banyak itu dilakukan ya setelah lahir. Kalau pada ibu-ibu yang memiliki risiko, ya kita anjurkan untuk lakukan screening gitu. Oke. Nah ini yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara penanganan? Kan sering kita kepikiran, loh kalau bawaan kan berarti udah born that way gitu. Saya lahir dengan seperti itu. Bisa sembuh nggak ya dok ya? Penanganannya seperti apa? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit jantung bawaan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Dedi Wilson SPAK, dokter spesialis jantung anak dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin orang yang hamil, ibu hamil terus kemudian dia ada anak. Tadi kan sebenarnya bisa didetek dari kehamilan seperti itu ya. Nah, apa yang akan dilakukan selanjutnya ketika di trimester pertama aja udah kedetek nih gitu ya, atau di awal-awal banget udah kedetek bahwa kayaknya ada kelainan nih sama jantungnya sehingga bisa berujung pada kelainan jantung bawaan. Sebelum kita ngomongin tindakan apa yang harus dilakukan, ketika sudah di screening dan udah kelihatan, itu bisa divonis benar-benar menegakkan diagnosis bahwa ini benar jantung bawaan nggak sih dok? Ya, kalau dari screening antenatal itu kita sebut baru kecurigaan gitu. Kecurigaan. Ya, karena pastinya setelah kita lakukan eko langsung pada bayi. Jadi kalau kita melakukan kecurigaan tersebut itu
keuntungannya kita menyiapkan dari sisi mental dari ibu untuk kelahiran anaknya, kemudian juga menyiapkan untuk proses kelahirannya. Karena anak dengan masalah jantung tidak mungkin lahir di fasilitas pertama primer gitu. Kita harus rujuk ke fasilitas yang bisa melakukan intervensi yang diperlukan untuk saat lahir tersebut. Jadi sebagai tindakan antisipasi sebenarnya. Karena di kita kan di negara kita tidak menganut istilah mengakhiri kehamilan. Ya, jadi kalau kita terdeteksi tersebut hanya untuk mempersiapkan baik secara mental maupun persiapan logistik saat kelahirannya tersebut gitu. Kalau proses kelahirannya itu bisa normal atau harus sesar? Kalau Enggak, bisa seperti biasa lahir. bisa seperti biasa ya. Oke. Nah, setelah tadi diagnosis oke kayak gini, terus kemudian lahiran gitu ya. Nah, setelah lahir itu biasanya tindakan apa yang dilakukan? Ya, jadi untuk mendiagnosa kelainan jantung bawaan itu biasanya kan diagnosa pasti itu dari pemeriksaan echo. Echo itu kayak USG tapi yang dilakukan langsung di jantung, namanya ekokardiografi. Dari sana kita bisa melihat anatomis langsung dari jantung, kemudian juga melihat fungsi dari kontraktilitas dari jantung tersebut gitu. Nah, itu untuk mendiagnosa pasti. Tapi saat ini ada screening khusus untuk bayi baru lahir untuk melihat kelainan jantung bawaan yang kritis. Kelainan jantung bawaan itu ada yang disebut PJB kritis, itu kelainan jantung yang memerlukan tindakan waktu awal-awal kehidupan. Umumnya di bawah umur 1 bulan pertama kita harus lakukan sesuatu, baik itu entah itu operasi atau intervensi. Nah, itu disebut PJB kritis. Nah, itu kita bisa screening dari awal pada bayi-bayi sehat. Walaupun bayi itu sehat, tapi kita nggak tahu nih, jangan-jangan dia ada PJB kritis. Nah, kita lakukan pemeriksaan namanya cek saturasi. Jadi saturasi di tangan kanan atau saturasi preduktal namanya diukur, dan dilihat juga saturasi di kaki postduktal. Nanti dibandingkan. Kalau perbedaannya lebih dari 3 angka, 3 atau lebih, kita harus curiga ada PJB kritis atau tidak gitu. Nah, untuk itu kita perlu lakukan pemeriksaan echo untuk memastikannya gitu. Oke, Dok, ini kalau kasusnya seperti ini ada nggak sih? Kan memang namanya adalah penyakit jantung bawaan. Dan itu apalagi tadi yang sudah, kedetek dari trimester pertama, segala macam, dengan ada kelahiran langsung ditindaklanjuti gitu ya. Nah, ada nggak kasus yang kayak waktu kehamilan diperiksa antenatalnya gitu, itu aman-aman aja gitu ya. Lahir pun aman-aman aja, maksudnya si bayi tidak menunjukkan kayak keanehan gitu di jantungnya gitu, kelainan di jantungnya. Tiba-tiba beranjaklah dia, entah itu jadi anak-anak, remaja, ataupun even dewasa gitu ya. Baru kelihatan tuh gitu ya, kerasa bahwa kayaknya ada sesuatu yang salah sama jantungnya. Dan diperiksa ternyata ada jantung bawaan. Bisa ada kasus seperti itu? Sering malah, ya. Oh, justru sering? Ya, karena gejala dari penyakit jantung bawaan itu bervariasi sekali. Mulai dari yang ringan tanpa bergejala sampai yang paling berat. Berat bisa shock, bisa gagal jantung. Kemudian timing waktu timbulnya gejala itu juga bervariasi. Bisa dari lahir langsung atau waktu masa perkembangan atau malah waktu dewasa. Ya, itu tergantung dari tipe kelainan jantung bawaannya tersebut gitu. Ya. Oke. Sebelum kita ngomongin tipenya gitu ya, itu sebenarnya memang ketika didetek sewaktu katakanlah dewasa gitu ya, itu memang dari kecil emang nggak kelihatan, atau maksudnya orang tuanya nggak ngeh jadi nggak diperiksain, atau diperiksain tapi kayak minimal banget jadi nggak kedetek gitu, atau gimana? Atau kayak minimal Dok waktu kecil, tapi karena sering bertambahnya umur gitu ya, sifatnya dia progresif lebih buruk, jadi akhirnya kerasa gejalanya dan didiagnosisnya itu bisa jadi dewasa gitu. Ya, sering karena gejalanya ringan mungkin. Paling sering itu kayak ASD. ASD itu celah lubang di serambi jantung. Nah, kalau dia ukurannya kecil atau moderat begitu, gejala khasnya yang sesak begitu sekali enggak. Cuma dia sering batuk berulang. Batuk berulang, pneumonia, nah itu paling sering. Kemudian sering dianggap sebagai TBC. Terapi TBC nggak sembuh, tetap batuk. Nah, rupanya dia ada ASD gitu. Oke, jadi ya inilah ya, sekarang kita juga banyak ngerti orang
batuk sebentar TBC, batuk Iya. sebentar TBC gitu. Ternyata mungkin ada faktor-faktor yang lain seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomong jenisnya gitu ya. Kalau tadi kan kita udah ngomong, oh ternyata bisa didetek dari kehamilan, bahkan even dewasa pun bisa kedetek. Nah, sekarang jadi jenisnya. Kalau jantung bawaan ini ada jenisnya atau enggak? Ya, kalau jantung secara garis besar, jantung bawaan itu dibedakan hanya golongan yang biru sama golongan yang tidak biru. Yang biru yang sering kita sebut sebagai cyanotic type. Kalau tidak biru yang tidak cyanotic. Dia biru, cyanotic itu terjadi karena darah yang rendah karbon dioksida itu mengalir ke seluruh tubuh gitu. Jadi ada aliran pintas dari jantung kanan ke jantung kirinya. Itu akan ditandai dengan saturasi oksigen darah di tubuh yang rendah. Normalnya kan kalau kita cek saturasi kita itu normal di atas 95. Kalau yang biru itu ya dia rendah di bawah 95, di bawah 90 ya. Ya itu tipe yang COVID banyak nih saturasi. Nah itu karena masalah paru. Ini bukan karena masalah paru tapi karena jantungnya karena ada defek dalam ruang jantung sehingga aliran darah yang dari jantung kanan mengalir ke jantung kiri gitu. Oke. Nah kalau yang non biru itu, maksudnya yang biru itu dia apa ya, manifestasi di tubuh kelihatan membiru atau gimana? Ya, kita sebut cyanosis sentral ya kalau pada yang kelainan jantung. Karena ada lagi yang namanya cyanosis perifer. Kalau cyanosis sentral tuh khasnya birunya itu terlihat di mukosa-mukosa. Jadi di selaput di tubuh kita. Paling mudah itu lihatnya di gusi, lidah, sama di rongga mulut gitu ya, kelihatan lebih hitam gitu, lidah sama gusinya. Terutama apalagi kalau dia lagi menangis atau aktivitas akan lebih kentara gitu. Tapi ada yang namanya cyanosis perifer, itu di ujung-ujung jari biasanya. Itu lebih banyak karena kedinginan. Kalau kedinginan kan di ujung-ujung jarinya juga biru, namanya cyanosis perifer. Jadi untuk memang mengenal kelainan jantung bawaan kita harus tahu dulu gejala-gejalanya gitu. Ya. Untuk gejala-gejalanya itu yang paling khas pada anak itu adalah yang berhubungan dengan gagal tumbuh, kenaikan berat badannya tidak ideal, tidak sesuai grafik pertumbuhannya. Kemudian intoleransi dalam aktivitas sehari-harinya ada keterbatasan gitu. Ya, itu juga kalau pada bayi khas dia menyusu itu nggak kuat lama. Tersengal-sengal. Jadi kita sebut interrupted feeding, lagi menyusu terputus-putus, habis itu nafas tersengal-sengal gitu. Itu pasti ada masalah dengan jantung. Terus juga anak yang lebih besar, kalau anak sebaya lari-lari, manjat-manjat, kalau dia gampang capek. Ya, itu juga kita harus. Jadi ada beberapa gejala khas yang mungkin orang tua bisa aware gitu ya. Betul. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Stefani. Pagi dok, saya mau tanya nih, bayi usia 2 minggu setelah menyusuin dia kecapean dok, ngos-ngosan. Oke, 2 minggu kecapean habis nyusuin ngos-ngosan. Saya perhatiin bibir dan lidahnya itu jadi agak kebiruan nih dok. Ini pertanda apa ya dok? Ada indikasi jantung bocor? Terima kasih dok. Gimana nih dok? Ya, Ibu 2 minggu, Stefani ya? Ibu Stefani. Oke. Ya. Usia 2 minggu setelah nyusu dia kecapean ngos-ngosan nih dok. Wah, kasihan banget nih. Dan birunya di mana birunya? Di bibir sama lidah dok. Oke. Itu pertanda apa dok? Ya, itu kita harus curiga kelainan jantung seperti itu. Kalau di biru, di bibir dan di lidah, sama ya napas ngos-ngosan, tersengal-sengal, itu artinya ya oksigen di tubuhnya tidak adekuat gitu. Jadi metabolismenya nggak bagus, jadi gampang capek, tersengal-sengal begitu. Lihat sebaiknya dilakukan pemeriksaan echo untuk memastikan. Ini 2 minggu kan maksudnya belum lama dari waktu kelahiran ya dok ya? Betul. Ini berarti nggak tahu ya kita kondisinya Ibu Stefani anaknya seperti apa gitu. Mungkin pas diperiksa mungkin tidak keluar atau mungkin tidak menjalani pemeriksaan dan nggak tahu kalau ada masalah sama jantungnya sih dok kalau kayak gitu. Ya kalau baru lahir kadang dia nggak bermanifestasi. Karena waktu baru lahir itu kondisi jantung itu masih sama dengan waktu dalam kandungan. Ada pembuluh darahnya yang masih terbuka yang namanya PDA, tekanan jantung kanannya juga masih tinggi. Jadi belum ada keseimbangan di ruang-ruang jantung itu masih sama. Jadi kalaupun ada lubang, belum ada yang melewati lubang aliran darahnya. Tapi setelah 2 minggu sesuai berjalannya waktu,
terjadi adaptasi, tekanan jantung kanan mulai menurun, sehingga kalau tekanan di kiri lebih dominan daripada kanan, akibatnya ada shunt yang tidak normal. Nah, itu akan terdengar dengan stetoskop. Kemudian juga kalau yang biru itu juga bisa karena selama ini dia bertahan karena ada PDA. Jadi aliran darahnya masih sama persis waktu di dalam kandungan, jadi dia survive. Tapi yang namanya PDA setelah lahir dia harus menutup. PDA itu pembuluh darah waktu dalam kandungan dia ada gitu. Tapi setelah lahir menutup. Nah, itu yang terjadi kalau PDA-nya menutup, yang aliran yang ke paru-parunya itu sudah tidak ada yang selama ini disuplai oleh PDA gitu. Baru bermanifest waktu setelah itu mingguan ini ya baru kelihatan ya. Ya. Ini harus langsung periksa ke dokter apa nih, Dok? Berarti? Ya, boleh langsung ke dokter anak dulu atau langsung ke dokter jantung anak juga. Yang penting ada fasilitas untuk melakukan ekokardiografinya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Stefani ya, dan sehat terus untuk anaknya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Deddy Wilson, SPAK, dokter spesialis jantung anak dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, Dr. Deddy, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin bawaan ya, bawaan ini kan sesuatu yang dalam tanda kutip quote and quote, ya mau gimana lagi, namanya bawaan ya udah terima aja. Kecuali kalau ya ibarat kata kalau ngomongin diabetes tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Yang satu bisa dimodified, satu unmodified ya. Kalau yang unmodified mau digimanain lagi gitu ya. Nah, ini kalau konteksnya jantung dan bawaan, sebenarnya harus diapain? Maksudnya kan selama ini kita ngomong penyembuhan, pengobatan. Nah, kalau ini bisa sembuh atau enggak gitu, Dok? Ya. Jadi penyakit jantung bawaan itu kan kelainan struktural. Kelainan struktural anatomisnya itu yang tidak normal gitu. Jadi diharapkan untuk sembuh sendiri sih sebagian besar jarang. Jadi harus dilakukan koreksi. Koreksinya itu bisa secara intervensi, itu dengan kateterisasi atau secara operasi jantung. Ya. Dan untuk tindakan itu ada waktu-waktu tertentunya gitu. Waktu-waktu idealnya. Ya, ada time golden periodnya. Jadi lebih awal kita mengetahui ada kelainan jantung, jadi kita bisa menyiapkan pasien untuk melakukan koreksi pada waktu yang idealnya tersebut. Gitu. Obat-obatan yang diberikan pada kelainan jantung itu hanya bersifat hanya untuk paliatif, membantu fungsi jantungnya, tapi tidak untuk mengoreksi kelainannya tersebut. Gitu. Kelainannya tersebut harus dikoreksi. Memang ada beberapa yang menutup sendiri, itu kelainannya yang kecil biasanya. Biasanya ASD waktu bayi kita echo ada dia 2 mili, 3 mili. Nanti pas waktu follow up kita lihat kok jadi hilang, itu bisa. Tapi jarang sekali gitu ya. Ya, untuk menentukan si pasien ini akan menjalani operasi atau kateterisasi itu gimana, Dok? Maksud ada tahapan-tahapan apa untuk menentukan bahwa oh jalan ini yang diambil gitu? Ya, jadi kan dia harus kontrol ke dokter jantung, dilakukan echo, kelihatan tipenya tersebut. Jadi apakah tindakannya itu berbeda-beda tiap diagnosa jantungnya tersebut. Walaupun diagnosanya sama, kadang juga waktu untuk tindakannya bisa berbeda-beda juga. Karena itu sangat dipengaruhi juga oleh kondisi pasien tersebut gitu. Tapi kalau kelainan yang kompleks kayak biru, yang biru itu biasanya kompleks, yang cyanotic. Nah itu ya koreksinya cuma satu, operasi. Secara intervensi tindakan itu biasa dilakukan pada kelainan yang misalnya ada lubang aja. Lubang di serambi, lubang di bilik, atau pembuluh darah yang masih terbuka kayak PDA. Nah, itu bisa dilakukan secara intervensi. Intervensi itu kita tidak buka dada, jadi akses kita melalui pembuluh darah di paha gitu. Jadi dipasang kayak kateter, terus ke jantung, kemudian dimasukkan alatnya. Gitu. Jadi lebih kurang invasif dibandingkan dengan tindakan operasi. Tapi tidak semua kelainan jantung bisa dilakukan intervensi tersebut. Ya. Jadi yang selanjutnya itu yang penting adalah selain menentukan jalan mana tindakan gitu ya, kateterisasi atau operasi jantung, ini yang menarik tadi adalah waktu ideal. Nah, untuk menentukan waktu ideal ada golden periodnya bahasanya gitu ya. Nah ini
golden periodnya itu di waktu kapan? Sementara tadi ada kasus bahwa baru ketahuannya pas sudah dewasa juga betul. gitu dok, gimana tuh? Jadi kalau kelainan jantung itu kan ada yang tipe yang tidak sianotik misalnya. Nah itu dia ada lubang bolong di dalam jantungnya sehingga aliran ke paru-parunya itu meningkat. Akibatnya aliran ke paru-paru meningkat, tubuh itu membentuk kompensasi dengan meningkatkan tekanan di paru-parunya yang kita sebut pH. Nah kalau prosesnya terus berlanjut, pH-nya makin tinggi, kalau tekanan di jantung kanannya sudah melebihi tekanan dari sistemik, itu sudah kita katakan terlambat untuk dilakukan tindakan gitu. Jadi tergantung dari tipe kelainannya tersebut untuk dilakukan tindakan. Kalau kelainan kompleks kayak TGA, TGA itu pembuluh darah yang tertukar. Nah itu harus dilakukan dalam kehamilan dalam umur bulan-bulan pertama kehidupan. Jadi biasa rata-rata umur 4 minggu, umur 1 bulan harus dilakukan operasi. Kalau sudah lewat pH dia, kalau pH itu pH sama jantung kirinya sudah nggak optimal. Jadi operasi bisa dilakukan tapi outcome-nya kurang begitu bagus. Kemudian kayak CAVSD itu ada bocor di serambi, bocor di bilik, sama katupnya cuma 1 di ruang jantung. Nah itu kita harus lakukan koreksi sebelum umur 6 bulan. Kalau lewat 6 bulan hasilnya kurang bagus juga karena kekuatan katupnya sudah berubah, fungsi dari ventrikelnya juga terganggu. Nanti koreksi dilakukan tapi nggak berfungsi optimal gitu. Jadi memang ada waktu-waktu ideal untuk dilakukan tindakan tersebut. Untuk menentukan waktu idealnya kita harus tahu dulu jenis diagnosanya sehingga kita memerlukan yang kita sebut deteksi dini kelainan jantung bawaan tersebut gitu. Tapi bisa nggak dok dengan koreksi itu, dengan berbagai tindakan itu, dia anatominya bisa kembali seperti jantung orang pada umumnya? Ya, dioptimalkan seoptimal mungkin mirip dengan kondisi fungsi jantung yang normal gitu. Dengan fungsi? Dengan fungsi jantung yang normal. Jadi dilakukan koreksi, kalau bisa ya seperti normal, fungsi normal gitu. Ya. Okay. Sehingga orang yang sudah dilakukan koreksi itu kalau nggak bisa full 100% seperti normal, berarti kan masih ada masalah. Sehingga dia masih tetap perlu kontrol ke dokter jantung dalam waktu-waktu periode tertentu gitu. Untuk melihat ada nggak komplikasi yang berkembang dengan residual gejala sisa yang ada gitu. Tapi kalau koreksinya optimal bagus, ya nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah ya. Oke, dok, thank you udah berbagi. Ini menjadi catatan penting mungkin untuk orang tua yang sekarang lagi hamil harus lebih aware lagi. Semoga tidak ada masalah sama janinnya dan semoga jantungnya sehat terus gitu ya dok ya. Dan ini menjadi pertanda penting bagi kita untuk memperingati juga hari ini kebetulan tanggal 29 September Hari Jantung Sedunia gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Dedi sudah berbagi, semoga jantung kita sehat terus gitu ya dok ya. Terima kasih dok, salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Dedi, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, ingat jaga kesehatan jantung Anda, sampai jumpa.